Seharusnya bangunan itu dulu EMB, sekarang PBG ini dilaksanakan enggak. Banyak yang melanggar. Oke, kita lewat ke sana, kembali ke SLF. Jadi bangunan itu ada sertifikat layak fungsi. SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, sertifikat layak fungsi untuk bangunan hunian rumah itu dikaji ulang lewat SLF-nya 20 tahun sekali kalau rumah tinggal, Pak Subhan. Tapi kalau bangunan yang dihuni diperlukan oleh masyarakat seperti sekolahan, gedung publik, bangunan itu 5 tahun sekali wajib dilaksanakan SLF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan. Kali ini masih kita dari DKK Cafe Banjarbaru di seberang kampus Universitas Lampung Mangkurat. Kalau kita bicara soal peristiwa bangunan runtuh, beberapa waktu ini menjadi semakin ramai dalam sejumlah pemberitaan. Terakhir misalnya hari kemarin, hari Senin, amblasnya aula salah satu SMA, sebut saja SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sementara sebelumnya masih di bulan September misalnya ada beberapa peristiwa ambruknya sejumlah rumah di kota Banjarmasin. Nah, bagaimana sesungguhnya kita mencermati fenomena ini, apa sesungguhnya penyebabnya, itu menjadi penting. Karena ketika sekarang misalnya banyak orang berkomentar yang kemudian ujungnya tidak membuat atau menjernihkan persoalan. Sudah hadir bersama kita dalam ngopi kali ini ada Ketua Dewan Pakar Nasional DPN Intangindo, Bapak Insinyur Hasan Husaini. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir bergabung. Kemudian seperti biasa juga ada Bang Dr. Suban Syarif. Assalamualaikum Bang Suban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Bang? Alhamdulillah. Bang, jadi kita kan kalau kita bicara soal bangunan ambruk, bangunan runtuh ini udah sering berkali-kali Bang. Dan kemarin hari Senin, hari ini tanggal 10, tanggal 9 kembali terjadi Aula ya. Aula salah satu SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sebelumnya kan juga ada rumah tinggal, rumah kos-kosan, termasuk yang di Malpentemon Bang. Iya. Nah, artinya kan seolah-olah ini ada apa gitu Bang, sehingga seringkali ini berulang. Nah, apakah kemudian menunggu korban atau seperti apa? Bagaimana pengawasannya? Harusnya kan yang di pemerintah itu kan ada orang, ada bidang kan, ada dinas kan misalnya yang kemudian menangani soal itu, agar jangan sampai ini menjadi korban. Jadi memang seperti Bang Rasidi, memang ini memang kita harus mencoba meluruskan ya. Ya. Artinya dalam kacamata jasa konstruksi, karena yang namanya bangunan, jalan, kemudian infrastruktur misalnya drainase dan sebagainya itu kan termasuk dalam sektor jasa konstruksi. Dan sektor jasa konstruksi itu ada undang-undangnya. Undang-undang jasa konstruksi. Undang-undang nomor 2 tahun 2017 ya, tentang jasa konstruksi, menggantikan Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Nah, di dalam aturan regulasi itu ada dua hal penting. Pertama, mengenai kriteria terjadinya keruntuhan bangunan, dia masuk ke kategori yang mana, itu ada indikatornya. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang berhak untuk menangani itu. Jadi yang menentukan misalnya kalau terjadi kasus keruntuhan bangunan, siapa sih sebenarnya harus turun. Nah, ini yang jadi problem yang kami amati ya. Kebetulan saya ini kan cukup lama bergelut di bidang jasa konstruksi, termasuk cukup sering untuk menelaah mengenai keruntuhan bangunan, termasuk salah satu tulisan kita, disertasi kita itu terkait dengan keruntuhan bangunan. Nah, jadi sebenarnya yang kita sering lihat ini kan statement itu mesti dari lembaga, salah satu lembaga yang terkait bencana kan? Ya, BPBD. Mestinya kan kalau sudah terkait dengan sektor konstruksi, yang bisa menentukan itu adalah yang terkait dengan bidang konstruksi yang dilindungi oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, itulah salah satunya yang mungkin yang kali ini diundang ini memang pakarnya di bidang itu, dan beliau inilah yang sebenarnya seharusnya kompeten melakukan penilaian terhadap itu tadi. Jadi tidak hanya berhenti sampai ini terjadi bencana, kerugian sekian, korban sekian. Tapi sampai saat ini kan kita tidak pernah punya informasi mengenai siapa yang bertanggung jawab, yang apa langkah yang harus dilakukan terhadap bangunan yang runtuh itu, dan lain sebagainya. Hanya sebatas saat ini kan informasi kan seperti itu Bang Rasidi. Jadi
ketika terjadi peristiwa, kemudian tadi ya yang menangani kebencanaan taruh BPBD, Ya. BPBD belum mengidentifikasi yang kemudian berdasarkan informasi yang mereka dapatkan penyebabnya ini. Ya cukup berhenti sampai di situ. Sampai di situ. Nah, mestinya kan ada kalau berdasarkan undang-undang itu ada rekomendasi, ada penilaian bahwa ini disebabkan oleh ini secara teknis seperti ini. Kemudian yang bertanggung jawab melakukan ganti rugi atau bertanggung jawab secara hukum itu adalah siapa, itu ditentukan. Karena akan menjadi rumit ketika ada korban, siapa yang bertanggung Iya, jawab. seperti itu. Misalnya ada yang luka-luka atau bahkan mungkin yang Ada yang meninggal, meninggal. segala macam. Itulah yang harusnya mungkin kasus salah satu yang kemarin di Kabupaten Banjar, Gambut ya. Dikun sampai ke ranah pidana kan. Iya, Nah, artinya memang proses itu harus sampai ke sana dan sampai nanti siapa pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi terhadap yang menderita, yang terkorban itu ada. Nah, ini kan kita kalau untuk kasus-kasus yang di Banjarmasin atau selanjutnya yang runtuh itu kan tidak pernah sampai ke sana kan. Oke, sekarang saya ke Pak Hasan. Pak Hasan, melanjutkan sampaikan Bang Subhan. Artinya ketika ada peristiwa nih, misalnya ada bangunan ambruk, kemudian misalnya kan perlu ditelusuri penyebabnya apa. Tadi kata Bang Subhan, yang bertanggung jawab siapa, kemudian tindak lanjutnya bagaimana, agar jangan sampai ketika peristiwa ini terjadi lagi peristiwa yang lain misalnya, Pak. Kemudian kan kita juga perlu melakukan antisipasi nih. Kita kan kalau kita cermati di jalan raya ini kan Bang Subhan kan ada banyak bangunan-bangunan yang sepintas kan miring kan, Pak. Miring banyak Pak Hasan. Ya, jadi begini ya, kadang-kadang masyarakat kita ini yang terjadi sesuatu yang begini kan langsung beri komen yang sebenarnya reaktif. bukan pada kompetensinya dia yang menjelaskan. Jadi di sini sebenarnya kemarin saya memberikan materi ya terkait kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, Pak, terkait bangunan. Nah, ini saya ke sana dulu. Tapi kepatuhan yang diikuti ini banyak yang dilanggar. Seharusnya dari pemerintah sendiri memberi contoh ke masyarakat, Pak. Ya, ini kan contoh, seharusnya bangunan itu dulu EMB, sekarang PBG ini dilaksanakan enggak. Banyak yang melanggar. Oke, kita lewat ke sana, kembali ke SLF. Jadi bangunan itu ada sertifikat layak fungsi. SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, sertifikat layak fungsi untuk bangunan hunian rumah itu dikaji ulang lewat SLF ini 20 tahun sekali kalau rumah tinggal, Pak Subhan. Tapi kalau bangunan yang dihuni diperlukan oleh masyarakat seperti sekolah, bangunan itu 5 tahun sekali wajib dilaksanakan SLF. Dievaluasi. Audit. Keluar sertifikat apakah ini layak atau enggak. Nah, yang mengaudit dan yang mengeluarkan sertifikat itu siapa, Pak? Itu pemerintah daerah ada lewat pemerintah. Kalau Kota Madia Banjarmasin itu di bawah Wasbang, pengawasan bangunan. Nah, itu ada SLF-nya harus diajukan. Nah, supaya punya saya ini yang diperiksa itu pertama strukturnya. Nah, kedua ME-nya. ME ini terkait elektrikal nih layak enggak listrik tadi kan? Kebakaran itu kan. Karena sering kali kebakaran juga kita. Terus arsitekturnya oke lah. Ini juga, tapi yang harus diperhatikan ini terkait dengan struktur. Kebetulan bidang saya di TABG itu khusus kajian terkait dengan struktur bangunan gedung. Nah, disinilah yang sekarang ini banyak yang tidak melaksanakan, khususnya mohon maaf nih dengan pihak pemerintah. Seharusnya ini kalian sebagai pensiuner dalam hal ini seharusnya ya seperti bangunan pasar nih contoh ya. Bangunan pasar yang sudah mampir itu kan udah tua. Iya, udah tua. Itu kita diskusikan. Itu tinggal menunggu hanya aja kalau saya. Jujur aja saya udah melihat ke bawah, melihat itu berbahaya sekali. Pak, sebentar Pak Hussein. Artinya ketentuan audit bangunan, kemudian harus ada SLF itu udah berlaku kan? Udah berlaku. Iya, dari EMB sampai ke PBG kan dulu izin bangunan. Sekarang kan persetujuan bangunan gedung. PBG, persetujuan bangunan gedung. Iya, kan itu sudah berlaku dengan aturan yang baru. Lama itu seharusnya tetap bangunan itu harus ada sertifikat layak fungsi. Ya, seperti Bapak lihat kemarin, ada miring. Sebenarnya ini dikaji oleh, ini ada SLF-nya enggak? Nah, baru turun tim nanti saat Bapak meminta untuk SLF yang ini. teh tanpa gula ya? Otomatis ya akan turun tim ahli tadi, Pak. Mengkaji. Jadi apakah ini masih layak atau enggak? Jadi memang ada dugaan teman-teman di medsos itu mengatakan bahwa
ulingnya sudah ininya. rapuh lah. Memang kan karena usia bangunan itu ada batasannya, Pak. Tapi kan apa kesimpulan bahwa tadi misalnya rapuh segala macam pondasinya itu kan setelah dilakukan audit ya Pak ya? Iya, seharusnya dilakukan audit dulu supaya tidak menimbulkan masalah dalam struktur itu. Tapi kalau itu tidak dilakukan, kita kan seperti yang terjadi di SMA 7 itu Smapen tadi kan, kita melihat atasnya lantai oke lah, tapi kan bawahnya kita tidak tahu. Ya, dan itu ada kecenderungan ada perubahan terhadap material. Mungkin dulu materialnya ya hanya ulin saja, kemudian dilapis keramik, ganti keramik, dan beberapa kali kalau dia lama, itulah salah satunya mungkin yang menyebabkan. Karena akan menambah beban. Nah, sedangkan bahan bangunan itu ada diistilahkan patik, Pak. Ada massa. Ada massa ya, kayak kita manusia juga ada massa kekuatannya itu ada. Patik tadi Sudah kena rematik. Ya, sudah kena. Itu kan banyak kasus yang terjadi, apalagi ini khususnya bangunan yang di jalan ya. Nah, dia kadang-kadang tidak memikirkan gaya dinamis yang terjadi saat open traffic itu bukan statis, dia dinamis. Kalau fondasinya tidak kuat, otomatis akan terjadi settlement bahasa teknisnya. Jadi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Ketika bangunan itu didirikan, kemudian tadi ada pergeseran dan segala macam, belum lagi faktor luarnya tadi. Nah itu yang saya mempengaruhi, apalagi bangunan itu sudah dimodifikasi, misalnya perencana hanya lantai 2 ditingkatkan lantai 3. Artinya sudah berubah fungsi. Itu yang kadang orang awam kan tidak melihat ke sana. Seharusnya itu yang diteliti. Nah, SLF tadi. Nah, SLF itu Pak, apalagi sekarang ada alat canggih scan banner. Scan banner itu sama kita dengan drone scan kita manusia itu kan kelihatan unsur dalam kita. Sama dengan pondasi itu akan kelihatan kedalamannya ini apakah masih baik atau enggak. Itu ada alat khusus. Harusnya sendiri. pemerintah punya itu. Wasbang itu dia berdiri sendiri atau di bawah dinas, Pak? Di bawah dinas. Oh, di bawah dinas. Di bawah dinas PUPR atau di PUPR. Oh, PUPR. Oke, saya rasa ke Bang Subhan, Bang. Artinya kan kalau yang sampaikan Pak Hasan tadi misalnya, LSF audit bangunan itu dilakukan, artinya kan kita bisa mendeteksi sebelum peristiwa tadi musibah. Kita kan tidak ingin musibah itu terjadi. Paling tidak kalau itu dilakukan, kita kan bisa memprediksi nih, bangunan ini keamanannya seperti apa. Jangan menunggu kita baru kaget ketika peristiwanya ada gitu, Bang. Ini kan problemnya, Bang, kembali saya sependapat dengan Pak Hasan tadi. Ini kan sebenarnya pemerintah sebenarnya yang jadi pionir ya. Jadi kalau saya memandang pemerintah sebenarnya salah satu yang lamban dalam mengambil sikap. Sebenarnya kita udah dari dulu, dari mulai kasus jembatan dulu di mana runtuh yang di Batola. Kemudian waktu itu LPJK daerah kan masih ada tuh. Kemudian ada rumah dan lain sebagainya, rumah yang langsung anjlok. Nah, pada saat itu kan kita sudah menyarankan ke pemerintah lakukan audit terhadap laik fungsi semua bangunan yang ada di Kota Banjarmasin. Paling sering kan di Kota Banjarmasin tuh yang terjadi. Jadi langkah audit itulah yang seharusnya saat ini sudah terpetakan apa kondisi yang ada di setiap zonasi di Kota Banjarmasin. Misalnya kawasan permukiman ini akan bisa dipetakan sekian banyak bangunan yang sebenarnya belum sudah tadi seperti yang saya Pak Hasan tadi, ini sebenarnya strukturnya sudah tidak memungkinkan lagi. Kemudian ini masalahnya misalnya tadi mekanikal listriknya sudah tidak layak lagi. Nah, kalau ini bisa dipetakan dan dilakukan, maka ini bisa meminimalisasi terjadinya keruntuhan karena sudah diketahui, dan kemudian bisa membantu mengatasi persoalan misalnya yang mudah terbakar segala macam. Nah, tapi kalau kita tarik ke ujungnya lagi, Bang Sidi, ini kan persoalan data sebenarnya. Nah, pemerintah itu memiliki kelemahan persoalan data. Misalnya gini, pada saat beberapa kasus dalam bangunan runtuh itu, kita akan kesulitan untuk mencari data lama. Misalnya data IMB. IMB itu kan persyaratan IMB dulu, kan harus ada gambarnya. Gambar bangunannya. Bahkan kalau untuk yang sudah berkonstruksi di 1 lantai ke atas 2 lantai, itu sudah harus ada gambar strukturnya. Nah, itu sampai saat ini belum ada, jarang kita temukan. Yang kedua, pihak yang
bertanggung jawab terhadap gambar ini. Nah, aturan menyaratkan bahwa yang mengeluarkan gambar, yang bertanda tangan penanggung jawab itu harus orang ahlinya yang Iya. memiliki sertifikat. Iya. Nah, dulu ini kadang digambar oleh orang-orang yang sebenarnya bukan ahlinya. Ini mohon maaf, kadang-kadang Iya. hanya bisa menggambar, dia gambar adanya, keluarlah IMB. Nah, kemudian dari dasar ini tadi, yang berikutnya tadi yang sampaikan Iya. Pak Hasan, proses evaluasi Iya. dalam jangka waktu tertentu. Iya, Itu benar. harus dilakukan evaluasi terhadap bangunan itu tadi. Misalnya kalau rumah tinggal aturan sekarang 20 tahun, Iya. kalau bangunan publik 5 5 tahun. tahun. Nah, jadi proses inilah yang memang harus dicermati, termasuk siapa yang membangunnya. Nah, kita kan kadang-kala nih di sekolah itu kan kadang-kala banyak dibangun oleh hanya diserahkan ke kepala kerja, ke Iya. tukang Iya. karena dengan apa istilah apa ya? Swadaya. Swadaya atau iya. apa komite sekolah ya. Iya. Komite sekolah punya dana, kemudian dia bangun dengan mendatangkan tukang saja. Ini pertanggungjawabannya kan sebenarnya kan enggak bisa itu. Karena standar-standar regulasi yang harus dilakukan yang mestinya menjadi syarat pada saat melakukan pembangunan itu tidak dijalankan. Bang, Nah, kalau secara hukum, kalau kita bicara bangunan tadi, ketika ada peristiwa bangunan itu roboh misalnya, kemudian memakan korban, kan ada pemilik, Ya. kemudian ada yang mengerjakan Ya, proyek itu, kemudian tadi kata Bang Suban Ya. kan ada konsultannya, misalnya yang membuat gambarnya Ya. misalnya, itu seperti apa Bang? jadi gini, dalam keruntuhan itu kan disebut kegagalan bangunan sebenarnya. Kegagalan bangunan itu dalam undang-undang ada dua. Pertama runtuh, yang kedua tidak berfungsinya bangunan. Nah, kalau runtuh maka nanti dicari ada 3 pihak yang akan ditelaah. Pertama pihak konsultan perencananya. Jadi kisah konsultan perencana itu yang membuat rencana awal ini seperti apa? Apakah itu secara standarisasi teknis sudah memenuhi syarat? Nah, kemudian yang kedua pihak pelaksananya. Jadi pelaksana itu yang membangun. Apakah sesuai dengan yang Apakah sesuai direncanakan? yang direncanakan? Yang ketiga pihak pemiliknya atau mungkin kalau pemerintah ownernya atau misalnya pemerintahnya. Istilahnya tuh pengguna jasa. Nah, Bang, artinya tidak otomatis ketika misalnya bangunan runtuh, maka kemudian yang diperintahkan pertanggungjawabannya adalah yang mengerjakan bangunan. Tidak, otomatis. tidak. Karena Iya. gini, karena yang si penyedia jasa, si perencana dengan pelaksana itu tanggung jawabnya paling lama 10 tahun di dalam undang-undang. 10 tahun 10 sejak tahun setelah diserah terimakan. Ah. Jadi bangunan ini selesai dibangun, dia serahkan misalnya rumah ini punya Bang Rasidi misalnya, dibangun oleh Pak Hasan, direncanakan oleh saya. Setelah diserahkan selesai dikerjakan, diserahkan ke Pak Rasidi. Pak Rasidi menggunakan bangunan itu, tanggung jawab kami ini selama-lamanya 10 tahun. 10 tahun. Itu tergantung dengan kesepakatan kontrak. Ada istilah usia bangunan atau apa. Nah, setelah 10 tahun itu menjadi tanggung jawabnya Bang Rasidi. Karena di dalam setelah 10 tahun itulah muncul istilah pemeliharaan. Muncul istilah kemungkinan dilakukan renovasi, kemungkinan dialih fungsikan, yang misalnya asalnya dulu rumah dijadikan kafe, iya. dijadikan misalnya guest house dan sebagainya. Dan tadi kata Pak Hasan, asalnya 2 lantai jadi 3 Iya, lantai. 3 lantai. Nah, disitulah pada saat proses setelah 10 tahun itulah, maka itu tanggung jawab si pemilik. Jadi itulah. Nah, jadi ini kalau kita melihat kasus misalnya di SMA 7, iya. ini kan harus ditelaah nih. Apa sih penyebabnya? Nah, kalau misalnya ternyata sebabnya itu Bangunan tua. karena bangunan tua, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab yang mendiam yang punya itu. Nah, iya. punya itu misalnya katakanlah SMA sendiri, mereka bertanggung jawab. Tapi kalau itu belum 10 tahun, kemudian maka pelaksana dan maka konsultan pelaksana yang diperiksa akan diperiksa, Ah. dicek oleh beliau Iya. ini karena beliau ini tim penilaian iya. yang bisa memutuskan oh ini kesalahannya pada saat perencanaan. Jadi seperti itu. Nah, seperti Iya. itu. Oke, saya kembali ke Pak Hasan. Pak Hasan, artinya kan kalau mekanisme audit SLF tadi betul-betul diterapkan, paling tidak kan kita bisa melakukan antisipasi sejak dini kan Pak? Benar nah, sekali, sekarang menjadi ya. persoalan, punya kekuatan hukum mutlak tidak bahwa harus melakukan audit untuk kemudian menerbitkan Ada SLF? kekuatan hukum tuh. Ada Ada dasar bukan, hukumnya. ada Artinya dasar orang tidak hukumnya. boleh tidak bisa menghindar kan? Iya, Misalnya benar. nih, kita ingin menagih pemerintah kota misalnya. Kalau pemerintah misalnya, pemerintah daerah, kan ada banyak kata Bang Suban, pasar-pasar yang Iya. yang secara usia itu kan udah sangat Tidak- lebih dari 10 tidak tahun. layak kan? lagi, kan? Tidak layak. Makanya Bang Rasidi, kalau itu terjadi apa-apa, pemiliknya misalnya yang memiliki yang secara personal memiliki atau pemerintah. Kalau Iya. pasar pemerintah yang bertanggung jawab. Nah, harusnya kita mulai dari pemerintah dulu. Nah, misalnya, itu Pak. yang saya Nah, maksud nah, tadi ya. kan, pionernya dia dulu membuktikan bahwa kepatuhan Contohnya, Pak, ya? Iya. Jangan ke Tapi kan masyarakat. memang mereka problem nggak punya tenaga untuk itu Nah, problemnya. Tapi kan
salah satu kewajiban pemerintah kan melindungi masyarakat kan Iya, Pak. Nah, iya. termasuk misalnya entah apakah masyarakat itu pemilik bangunan atau mereka yang beraktivitas di dalam bangunan itu, Iya. agar jangan sampai ya kita tidak berharap kan Bang musibah terjadi kan Pak. Dulu kan gini, sebelum pembahasan, dulu kan sebenarnya itu tanggung jawab lembaga namanya LPJK provinsi. Lembaga tapi, Pengusaha Konsumsi, nah, ya. tapi itu kan dibubarkan oleh pemerintah pusat, semuanya Oh. ditarik ke pusat. Oh. Nah, inilah sebenarnya yang turun pertama kali. Harusnya itu seperti itu menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi tahun 18 dulu. Ya, pasan. Iya. Nah, itu memang sekarang kan LPJK provinsi Tidak ini ada. udah dibubarkan, hanya ada sekarang LPJK nasional. Ya. Nah, itu yang sekarang, sedangkan kepanjangan tangan ke daerah aja Iya. nggak mampu sebenarnya. Sayang sekali sebenarnya LPJK Ya, provinsi itulah, ini. karena Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian pergantian Undang-Undang Artinya kan Cipta harusnya Kerja. kalau kita bicara tadi undang-undang kata Bang Suban kembali Bang Iya. Usai, tidak ada pilihan bagi pemerintah harus melaksanakan Iya. undang-undang itu kan. Iya. Sekarang kan masalahnya malahan menjadi beban pemerintah. Kalau Iya. dulu kan ke LPJKP, Iya. sekarang kan ke pemerintah daerah. Iya. Nah, problemnya yaitu kata Pak Hasan tadi, Iya. sampai sejauh mana pemerintah daerah menyikapi hal tersebut. Ini salah satu contoh aja ya, dengan dibubarkannya LPJK provinsi, sekarang sertifikat kompetensi ahli, ya kan? Sertifikat kompetensi sekarang namanya SKK. Ini ribet sekarang, pakai sistem lah ke Jakarta harus ini. Iya. Kalau dulu kan cukup di provinsi yang mengadakan ini. Dinilai nah, udah. ini yang harus ada TUK, tempat uji kompetensi. Akhirnya ya ada masa transisi. Seharusnya yang dari LPJK provinsi ini yang sudah berjalan hampir 10 tahun lah Pak. Sebenarnya dengan sistemnya sudah Lebih luar 10 biasa tahun, ya, mulai lebih tahun 2000. Iya, itu sudah luar biasa tapi dengan 20 tahun, persis 20 tahun tahun. dibubarkan zaman eranya Presiden Pak Jokowi Iya, ini karena betul. perubahan undang-undang dan undang-undang Cipta Kerja kemarin. Nah, itu jadi kan. salah satu dampaknya itu tadi ada iya. soal penerbitan sertifikat Iya, ahli, iya. ada soal tadi misalnya Iya, audit LSM. audit segala Iya. macam. Jadi sekarang nih orang kalau perkara misalnya ada dulu kan kalau ada perkara bangunan Iya. runtuh segala macam mintanya tuh Langsung ke LPJK provinsi. Jadi PGO Naungannya. menugaskan ahlinya seperti Iya. dulu menugaskan Iya. Pak Hasan Iya. untuk di apa Tanipah Tangga itu jembatan, kan. ya. Jadi beliau yang survei, Iya. yang melihat Nah. oh ini kondisinya. Jadi kalau hari ini karena sudah LPJK tidak ada, maka menjadi kewajibannya pemerintah. Iya. Nah, maka kemudian pemerintah harusnya melakukan audit ketika tadi ini. Taruhlah peristiwa ambruknya sebuah bangunan Iya. A misalnya. Iya. Maka nanti tim akan turun melakukan audit. Iya. Kemudian kesimpulan tim itu apa? Iya. Maka tidak boleh misalnya hari ini kan ujuk-ujuk Ya, BPPD. itu bukan, mohon maaf, itu Bukan bukan ranahnya. wewenangnya sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang ya. Iya. Jadi kalau kita taat undang-undang, Ah. tapi kalau tidak taat dengan itu, ya kita nggak bisa apa. Ya. Ya, jadi sekarang kalau kegagalan bangunan tadi katakan Pak Subhan, nah ini kan sudah saya kebetulan angkatan pertama pelatihan penilai ahli kegagalan bangunan di Kementerian PUPR. Ya. Nah itu di situ ada ahli-ahli yang bisa mengaudit terkait kegagalan itu. Beberapa ahli yang turun di situ, ada ahli tanah, geotek, ada ahli struktur, semua itu lengkap di sana terkait ahli manajemen konstruksinya, terkait ini prosedurnya mana. Jadi masyarakat yang ingin sekarang itu melaporkan, memeriksa itu, dia harus melapor ke sana Pak, Kementerian. Nah, ini langsung di bawah Menteri mutus nanti tim ahli. Nah, itu baru ada kalau dia melapor Pak Subhan. Tapi kalau nggak melapor ya tetap harus dari sini yang ini kan dulu terkait dengan artinya ada kegagalan itu. Hanya secara regulasi sesungguhnya Udah lengkap. sudah lengkap. Iya. Tinggal kemudian persoalannya, pertanyaan besarnya dilaksanakan tidak regulasi ini kan itu. implementasi Iya, kan itu problemnya. yang- Nah, implementasi ini kan sebenarnya ujung tombaknya pemerintah. Pemerintah. Tapi problemnya ini ada di pemerintah. Iya, mau melaksanakan Iya, atau makanya kan sebenarnya sederhana. Misalnya gini, kalau pemerintah misalnya Kota Banjarmasin jalan, maka dia secara otomatis bukan tergantung dengan apa tadi badan BPPD. BPD, tapi Iya. nanti dia akan meminta kepada, dia tahu daftar ahli, oh ternyata Pak Hasan Usaha ini yang memiliki sertifikat untuk melakukan penilaian, dia akan minta ke Pak Hasan Usaha ini, Nah, oh pendapat backup. Pak Hasan seperti apa? Iya. Nah, tapi Seperti pendapat itu. Pak Hasan basisnya adalah berdasarkan audit Iya, penelitian. Iya, tadi saya. iya, Ah. itu Pak. Jadi Itu. tidak kan orang engineer itu kan harus terukur Pak. Iya, Tidak iya. bisa mengatakan wah ini harus fondasi Iya, ini, fondasi ini enggak Jadi bisa. tidak bisa berpendapat, hanya beropini Iya. dan basisnya tidak saintifik. Iya, Iya. kan saya baca kan terakhirnya, oh karena Air tergerus pasang. air pasang. Air pasang Iya, tertutup. Kan Iya, kalau betul. sistem strukturnya misalnya bagus, air pasang pun kan ada Apapun. masalah. Iya. Iya. Nah, jadi
Jadi itulah karena memang yang memberikan pernyataan atau ini bukan Iya. orang yang ahlinya. Kalau Iya. Pak Hasan akan beda. Iya, Oh ini karena ini banyak bisa sih ya. sebenarnya kita terkait kegagalan itu banyak yang Banyak. kita. Yang pertama kan ya fatigue tadi, Pak. Karena masa layarnya Usianya sudah itu. makanya perlu SLF. Ah. Ya, kita ini ya, kalau kita berangan-angan aja bahwa sudah kita nggak tahu kan di bawahnya gimana, Iya, di iya. atasnya bagus Iya. ternyata. Nah untuk bangunan khusus kita Pak, sebenarnya tinggal menunggu bomnya aja ini sebenarnya. Ciri-cirinya Jujur, sudah ada semua loh. cirinya Kota sudah ada. Banjarmasin itu paling parah. Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin itu parah ada. Karena dia tidak ada bangunan sampingnya Ya, menjepitnya. yang menjepit. Coba kalau lihat aja bangunan yang agak miring kan, karena ada yang menyandangnya. Iya. Nah, itu sebenarnya lihat aja. Kalau di situ kan nggak ada dia, Iya. otomatis ada. Sebelahnya tanah kosong. Iya, Iya betul. langsung dia. Kalau yang bangunan yang Bapak katakan banyak miring tadi, Ah. ratusan buah Pak. Banyak Ini loh. cuman dia kan ada yang menahan. Coba kalau dia. Jadi kalau kita amati Bang Rasidi, skalanya tuh sudah 1:3. 3 bangunan ruko di Kota Banjarmasin Iya, iya. itu satu sudah mesti terjadi kemiringan. Iya. Ah. Gitu. Bang, terakhir, kalau kemudian ada audit, hasil audit SLF tadi misalnya bangunan tidak layak, artinya kan direkomendasikan untuk kemudian misalnya dibongkar atau Iya. gimana. Iya. Artinya kan kemudian harus ada eksekusinya kan yang dilakukan. Iya. Iya. Nah, Iya. itu yang lagi-lagi kemudian Itu ada yang pemerintah. Nah, itu lemah lagi. Iya, jadi Iya. lemahnya tuh pertama Di audit lemah. Di audit Iya. lemah. Ah. Belum lagi di Di eksekusinya. Ah. Nah, padahal ini kan membahayakan kepentingan publik tuh. Iya. Ah. Jadi itu loh, apalagi pasar tadi kan. Iya. Pasar itu kan berulang kali tuh kita mendiskusikan kan. Sebenarnya Ah. pemerintah tuh di SLF tuh ada uji simak Pak terkait dengan bangunan itu. Ada yang meriksanya, ada data POM-nya, kelayakan daripada ini kan ada data itu. Iya, Nah iya. kalau itu data itu ya sudah dikeluarkan, misalnya tidak layak, ya, dia tidak akan menerbitkan Iya. SLF tadi. Nah, Jadi- ada catatan yang khusus di situ Ah, oleh tim. Jadi sebenarnya bagaimana kemudian kita patuh terhadap tadi regulasi, Iya. regulasi betul-betul kita laksanakan, maka sesungguhnya regulasi sudah memagari. Iya. Nah, sehingga kita berharap tidak ada lagi bangunan-bangunan Ah, runtuh dengan hasil. iya. Tapi selagi kita harus patuh dan tunduk Iya, dengan ketentuan iya, regulasi. seperti itu. Baik, terima kasih Bang Subhan, terima Ya, kasih Pak Hasan. sama-sama, Mudah-mudahan ini kan menjadi bagian untuk mencerahkan kepada publik. Iya. Ketika ada peristiwa bangunan runtuh, harusnya siapa yang beropini, siapa yang Iya. harus berpendapat. Nanti kalau ada bangunan runtuh, kontak Ada Iya, Pak Hasan. iya, siap, Nah, siap. jadi kita akan kita akan bisa melihat misalnya. Iya, meminta habis lah. Artinya seperti itu. Jadi tidak kemudian orang langsung beropini Iya. tanpa melakukan audit Iya. tadi. Karena kan tidak sederhana ya kan Pak. Iya, Iya. tidak salah, banyak yang harus dilalui kan. Iya. Karena Prosedur salah itu. mengidentifikasi masalah, audit Malah nanti tambah. akan Iya. pertama masalah, kemudian nanti siapa yang harus dimintakan Iya. pertanggungjawaban juga akan Iya. problem. Iya. Baik, terima kasih Bang Siap. Subhan, terima Iya. kasih Pak Hasan. Sama-sama, Demikian Pak. Iya. tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini mencermati fenomena sejumlah bangunan runtuh atau gagal fungsi yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.